Oke, jadi iMac yang satu ini tuh lumayan spesial ya, karena dia warna oranye. Dan alasannya itu bukan karena, oh ya iPhone warna oranye, terus ini juga warna oranye, jadi spesial. Tapi karena yang warna oranye itu sebenarnya nggak masuk ke Indonesia. Kalau kita mau, kita harus PO dulu dan nunggunya kayaknya sekitar 2 bulan gitu lah. Jadinya sekarang gue adalah satu-satunya orang di Indonesia ini yang punya temen yang PO iMac oranye ini. Ya ini bukan punya gue. Tapi dia baik banget, dia kasih gua unboxing ya. Bahkan pas di iBox juga dia udah kasih gua yang tarik pillnya itu yang sangat satisfying. Jadi thank you banget ke dia, dan dia juga kasih gua untuk coba-coba dulu di studio ini selama beberapa hari untuk gua bisa bikin video ini. Dan di sini gua pengen cari satu hal aja. Apakah worth it untuk beli iMac ini dibanding Mac yang lain? Jadi ini iMac-nya itu mulai dari 21,5 juta. Kalau gua lihat dari websitenya iBox ya, kita bisa ada 4 pilihan warna di situ, dan itu dapetin speknya di chip M4 dengan 8 core CPU dan 8 core GPU, 16 GB RAM dan 256 GB storage SSD. Ditambah kita juga dapat Magic Keyboard dan Magic Mouse. Dan awal pasti kita cuma pikir kita dapat spek itu doang ya, tapi kita lupa kalau ini tuh sebuah monitor juga yang layarnya itu di 23,5 inch, retina display 4,5K resolution, dan PPI-nya itu di 218. Ini PPI-nya itu sama monitor 5K BenQ yang kita baru cek kemarin ini. Jadi ini jujur tajam banget. Desain iMac ini belum ada berubah ya sebenarnya dari tahun 2021. Jadi nggak terlalu ada yang perlu kita bahas mungkin ya. Gue suka sama layarnya itu tipis banget. Gue suka sama desainnya. Nggak cuma yang warna oranye ini juga. Yang warna biru gue juga suka. Yang warna kuning juga bagus. Walaupun ada kayak dagu yang besar di bagian sini ya. Tapi menurut gue sih itu mau nggak mau untuk mereka bisa dapetin ketipisan yang setipis ini. Karena bisa dibilang hampir semua komponen komputernya itu ada di dagunya sini loh. Gua rasa sih mereka bisa aja bikin dagunya hilang, tapi itu artinya harus bikin komputernya jadi lebih tebel lagi. Temen gue ini ambil spek yang paling mentok ya kalau nggak salah. Jadi dia upgrade ke chip yang 10 core CPU dan GPU, RAM-nya jadi 24 GB, dan storage-nya itu di 512 GB. Dan kalau kita upgrade ke versi yang ini, secara tidak langsung kita juga dapat 2 upgradean lagi. Yang pertama, kita dapat 2 extra Thunderbolt. Jadi sekarang ada 4 colokan Thunderbolt di belakang. Dan yang kedua, keyboardnya ada Touch ID. Dan menurut gue sih enak banget untuk bisa punya Touch ID di sebuah keyboard ya, untuk login lah, bayar-bayar gitu-gitu, tinggal semua pakai jari aja. Walaupun ini desainnya nggak berubah dari iMac yang sebelumnya, tapi sebenarnya ada perubahan kecil, yaitu di bagian USB-C. Sekarang aksesorisnya itu udah nggak ada kabel lightning lagi, keyboardnya dan mouse-nya semuanya itu ngecas pakai USB-C. Tapi ya mouse-nya tetap aja cara casnya harus dari bawah kayak gini. Jadi overall buat gue sih desainnya ya walaupun nggak ada yang berubah, tapi tetap cakep menurut gua, bakal bikin meja setup kita itu jadi lebih menarik, bisa ditaruh di ruang tamu juga masih cocok menurut gua. Tapi jujur memang lebih cantik dilihat dari belakang ya dibanding dari depan, karena memang warnanya itu sangat mempesona. Oke, karena iMac di sini belum ada yang versi M5 ya, jadi kita bakal bandingin sama Mac lain yang pakai chip M4. Sekarang kita ada saingannya, itulah Mac Mini M4 yang sebenarnya agak rada susah sekarang dicari ya, pada sold out di mana-mana. Harganya juga naik, yang dulu dari 10 juta sekarang bisa di 12 juta. Ditambah kita juga belum dapat apa-apa kan, itu cuma komputer doang, jadi kita harus beli layar. Di sini gua ketemu layar Dell 24 inch dengan layar 4K di 5,4 juta, ditambah dengan kita harus beli juga keyboard dan mouse combo. Di sini gue pilih coba aja dari Logitech. Terus kita harus tambah lagi speaker yang murah meriah aja, random ini gue ketemu, dan mungkin tambah webcam terakhir. Jadi kalau ditotalin sih harganya bisa di 18,5 juta. Masih murah dibanding yang ini. Atau pilihan yang mungkin lebih baik untuk semua orang itu adalah MacBook Air M4 yang kisaran harga itu sekitar di 16 juta untuk saat ini. Untuk performance dari mereka bertiga sih harusnya bakal mirip-mirip aja ya, kecuali mungkin yang Mac Mini, karena Mac Mini itu punya kipas. Perlu diingat lagi kalau ini versi yang udah di-upgrade ya, jadi bakal performance-nya lebih naik sedikit lah dibanding yang base model. Kalau gue baca-baca sih di bagian multi-core itu mungkin naik sekitar 11%, tapi kalau di single core-nya itu bisa dibilang hampir sama lah. Jadi untuk kegunaan sehari-hari mungkin nggak bakal ada terlalu perbedaan sama yang base model, tapi mungkin untuk kerjaan kayak yang lebih berat, yang butuh multi-core, kayak mungkin edit video, bakal ada improvement sedikit. Kalau untuk keperluan video editing, ini bisa banget, nggak perlu diraguin ya. Export video 4K 8 menit dari Final Cut Pro, cuman di 7 menit 30 detik aja. Kalau kita lakuin yang sama di MacBook M1 Pro gua,
itu di 7 menit 42 detik. Dan untuk di Lightroom, import 50 foto RAW itu cuma di 31 detik doang, dan ekspornya itu cuma di 38 detik. Kurang lebih sama juga performance-nya, kayak gue punya MacBook M1 Pro. Jadi dari segi performance itu nggak perlu diraguin lagi, terutama untuk orang-orang yang ngedit kayak gue pribadi ya, gue sangat-sangat puas pakai ini. Sebenarnya kebantu karena layarnya juga sih, ini layarnya bagus banget. Dan jujur kalau kita mau spek layar kayak gini di size 24 inch, itu hampir nggak ada deh, kayaknya cuma ini doang. Untuk ngedit video atau foto itu jadi jernih banget. Apalagi untuk desain-desain tulisannya, semuanya itu bakal kelihatan ekstra crispy. Terang juga, ini bisa sampai 500 nits. Layar itu juga glossy, buat gue sih itu lebih enak, kontrasnya lebih dapet. Mereka ada pilihan yang matte, tapi pas gue coba di iBox itu kayak selalu nggak available, nggak tahu kenapa juga. Jadi di sini bukan cuma speknya doang yang kita harus lihat, tapi kita juga harus lihat kalau kita tuh dapetin layar yang bagus banget di kelasnya ya. Dan juga kita udah dapet speaker gitu, jadi kita nggak perlu kayak beli-beli speaker lagi. Dan speakernya juga lumayan bagus. Coba kita dengar. Tapi pertanyaannya, apakah worth it untuk beli sekarang gitu? Karena ini di tahun 2026 dan ini produk 2024. Kalau menurut gua, harusnya sih nunggu dulu sampai yang versi M5 itu keluar. Karena kalau kita lihat sejarahnya dari Apple sih, iMac ini juga selalu ke-update ya dengan chip yang terbaru. Dan sekarang M5 itu udah ada, tapi ya masih di MacBook Pro aja. Dan dari dulu sampai sekarang, harga base modelnya iMac itu nggak pernah berubah. Selalu di $1299. Atau mungkin di Indonya ya sekitar 21 jutaan gitulah. Bahkan yang versi dulu itu RAM-nya cuma di 8 GB. Tapi sekarang mereka RAM-nya udah naik ke 16 GB. Tapi harganya nggak berubah. Untuk konteks aja, BenQ monitor 5K yang kita kemarin baru lihat, itu harganya di 22 juta loh. Ini masih kembalian gitu dengan uang segitu. Dan kita udah dapetin komputer di dalamnya. Jadi iya, itu untuk perbandingan aja. Jadi kalau misalkan sekarang udah ada versi iMac yang M5 dengan harga segitu, menurut gua, yes, worth it banget. Tapi dengan satu kondisi aja. Untuk orang-orang yang udah punya laptop, ini bisa jadi komputer tambahan yang enak banget untuk kita taruh permanen di rumah. Untuk kalian pakai sesekali, untuk istri pakai juga, untuk anak pakailah, untuk orang tua, untuk temen pas datang pengen pinjem sebentar. Pokoknya komputer di rumah serbaguna yang kita bisa pakai dan juga orang lain bisa pakai. Tapi untuk orang-orang yang belum punya laptop, gue bakal lebih gampang untuk saranin yang MacBook Air M4 dulu aja. Atau mungkin yang MacBook Pro, terserah lah mau yang mana. Yang penting laptop aja dulu sebelum pakai yang ini. Kecuali kalian tahu, kalian kerjanya itu WFH doang ya, kayak temen gue, dia cuma kerja di rumah, dia nggak terlalu pengen laptop yang ribet lah, nggak terlalu pengen Mac mini yang harus beli monitor lagi, makanya akhirnya dia beli ini. Tapi itu senario yang cukup jarang ya, kebanyakan orang gue yakin pasti bakal lebih benefit sama sebuah laptop, karena itu lebih enak dan lebih gampang aja. Nah, kalau untuk Mac mini, menurut gue itu untuk orang-orang yang lebih entusias aja, yang udah tahu nih mereka pengen gadget apa yang lain, kayak keyboardnya apa, mouse-nya apa, monitornya apa gitu. Jujur, sebenarnya gue jatuhnya lebih cocok untuk pakai Mac mini. Karena gue udah punya perintilan yang lain-lainnya aja, jadi gue tinggal beli komputernya doang. Ditambah, Mac mini juga performance-nya harusnya lebih bagus karena dia ada kipas di dalam, dan kita juga bisa pilih varian yang Pro untuk dapetin performance yang lebih banyak lagi. Jadinya menurut gue Mac mini itu lebih niche lagi ya untuk orang-orang yang memang entusias sama gadget. Jadinya menurut gua sih di 21 juta kita udah dapetin komputer yang speknya pertama itu udah bisa lakuin 90% pekerjaan manusia biasa ya. Untuk kerjaan gue juga semuanya ini masih bisa, edit-edit video kayak gini juga nggak masalah sama sekali. Kerjaan harian itu bakal kenceng banget, RAM-nya di 16 GB itu masih luas untuk beberapa tahun ke depan. Ditambah kita juga dapat layar yang beneran terbaik di kelasnya, nggak ada yang nyaingin. Udah dapat speaker juga, jadi kita nggak usah ribet untuk pikir-pikir beli speaker tambahan. Dan semuanya itu di-package dengan desain yang cakep ini. Jadi ya, menurut gua worth it sih. Tapi mungkin tunggu aja yang versi M5 ya. Gua sih nggak tahu kapan keluarnya. Tapi harusnya sih mereka update ke yang versi M5 nanti. Nggak mesti pilih yang oranye ya. Ini special occasion aja karena temen gua memang suka warna oranye. Dan dia PO ini tuh dengan speknya yang tadi sekitar di 32.699.000.
Tapi menurut gua yang base model sebenarnya juga udah oke banget. Kalau misalkan ini cuman jadi sekedar komputer yang ditaruh di rumah aja gitu untuk semua orang pakai. Jadi ya, intinya adalah kalau kalian pengen lebih versatile, ya udah jelas pilih MacBook Air. Kalau kalian lebih enthusiast, mungkin lebih prosumer gitu, pilih yang Mac Mini, bahkan pilih yang versi Pro. Dan kalau kalian lebih chill, cuman butuh komputer di rumah, bisa pilih yang iMac. Kasih tau gue pendapat kalian soal iMac 1 ini, apakah kalian punya di rumah juga? Jujur, gue jadi suka banget pakai ini ya. Gue udah pakai ini kayak sekitar beberapa hari yang lalu untuk semua kerjaan gue. Dan gue jadi kepengen. Tapi ya, tulis pendapat kalian di komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, gue kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.